Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyika Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man da'a bi da'watihi wa sara ala nahjihi ila yaumiddin. Amma ba'du, fa yaqulu subhanahu wa ta'ala fi mahkami tanzilih, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Para jamaah sekalian, bapak-bapak, ibu-ibu rahimakumullah, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Ta'ala yang kembali berkenan untuk menyatukan kita bagi hari ini dalam majelis yang mulia ini. Mudah-mudahan Allah berkenan untuk meridhoi dan mudah-mudahan senantiasa berkenan untuk mencatat semua upaya kita di rumah Allah ini sebagai bagian dari ibadah kita yang mudah-mudahan nantinya bisa menambah beratnya timbangan kebaikan kita insyaallah. Allahumma amin. Bapak sekalian, dalam Al-Quran surah yang ke-9 ayat ke-36, Allah menjelaskan ketentuannya untuk kita, untuk kebaikan kita berkaitan dengan bulan. Firman Allah, inna iddatasy syuhuri indallahi 12 syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal arda minha arba'atun hurum dzalikat dinul qayyim wala tadrimu fihinna anfusakum. Sesungguhnya jumlah bulan itu bagi Allah ada 12. Ini ketentuan sejak diciptakan langit dan bumi. Dari 12 itu ada 4 yang disebut Allah dengan bulan hurum, bulan mulia. Nah, 4 bulan mulia yang Allah sebutkan dalam Al-Quran itu dijelaskan Nabi dalam hadis Bukhari Muslim, yaitu bulan Rajab, kemudian Dzulqa'dah di mana kita sekarang ada, Dzulhijjah dan Muharram. Jadi satu menyendiri Rajab, meloncat ke Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram. Dikatakan bulan-bulan mulia. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu menjelaskan dalam sebuah riwayatnya bahwa ada ciri khasnya, yaitu semua kebaikan-kebaikan yang kita lakukan di bulan itu nilainya akan dilipat gandakan pahalanya. Tapi sebaliknya, semua keburukan akan dilipatkan dosanya. Maka ayatnya mengatakan fala tadlimu fihinna anfusakum, karena itu jangan berbuat dolim di bulan-bulan itu, karena dosanya juga dilipatkan. Nah, jemaah sekalian, di setiap bulan mulia ini 4 itu masing-masing ada ibadah khasnya, meskipun semua kebaikan dilipatkan dengan pahala. Nah, bulan yang paling banyak ibadah khasnya itu bulan Dzulhijjah, yang sekarang kita berada di 13 Dzulqa'dah, yang berarti 16 atau 17 hari kita akan masuk. Bulan Dzulhijjah bulan yang paling banyak ibadah khasnya, yang pahalanya semua besar. Apa itu? Kita tahu pertama ya haji. Ya, haji itu ibadah yang merupakan rukun Islam yang Allah wajibkan di bulan Dzulhijjah. Haji sebagai ibadah rukun Islam, dia istimewa dilihat dari semua aspeknya. Maka beruntunglah bagi kita yang Allah berikan nikmat untuk bisa haji. Apa itu? Pertama, dari ranking ibadahnya dia tinggi sekali. Jadi Nabi itu pernah menjelaskan, ditanya ke sahabatnya, ya Rasulullah, ayyul a'mali afdal, amal yang paling utama itu apa? Nabi menjelaskan puncak amal itu setelah iman, yaitu jihad. Puncaknya. Kemudian ditanya, "Tsumma madza?" Di bawah jihad apa? Nabi mengatakan hajjun mabrur, haji yang mabrur. Sebelum Nabi menjalankan ibadah yang lain. Nah, karena jihad itu puncak
amal ibadah. Maka Aisyah radhiyallahu anha istri Nabi pernah mewakili sahabiah wanita untuk mengungkapkan irinya kepada sahabat yang jihad. Maka beliau mengatakan kepada suami Nabi SAW, ya Rasulullah, naro annal jihada afdala amalin afala nujahidu. Ya Nabi, kita cuma tahu kok jihad itu puncak ibadah. Tidakkah engkau perkenanan kami wanita juga ikut jihad? Maka dia mengatakan, lakunna afdalu jihadin hajjun mabrur. Tidak ya, kan wanita ada jihad yang lebih mulia dari perang, yaitu haji mabrur. Jihadnya wanita haji mabrur. Itu di sisi ranking ibadahnya. Dari sisi pelakunya, Nabi sebut pelaku haji, jamaah haji, jamaah umrah itu sebagai duta Allah yang dimuliakan. Hadisnya, al-hujjaju wal ummaru wafdullahi inda'auhu ajabahum wa inistaghfaruhu ghafarallahu. Jamaah haji, jamaah duta Allah yang apabila mereka mau doa pasti Allah kabulkan. Apabila mereka mau minta maaf pasti Allah maafkan. Ini dari sisi pelakunya. Dari sisi pahalanya di puncak, dia menghapus dosa semuanya dan banyak surga. Hadisnya Bukhari Muslim dan mengatakan man hajja falam yarfuth walam yafsuk raja'a kayaumin wadatu. Orang kalau haji tidak berkata-kata kotor, tidak berbuat fasik maksiat, maka akan kembali nanti dari hajinya persis bagaikan dia dilahirkan oleh ibunya, nggak punya dosa. Nah pahalanya surga karena nggak punya dosa, karena orang surga diberikan balikan yang dosa yang terhapus. Nabi mengatakan hadis Bukhari Muslim juga al hajjul mabruru laisa lahu jayaun illa jannah. Haji mabrur itu pahalanya surga. Namun itu ya tentang. Namun ketika Nabi menyebut keistimewaan haji tadi, itu Nabi semuanya sebut haji yang mabrur, haji yang terima. Yang terima itu tentunya ada aturannya, karena di ibadah itu ada kaidahnya. Kaidahnya itu al ilmu qabla ibadah. Ilmu itu harus mendahului dengan ibadah. Maka ayat yang pertama turun yaitu iqra, belajar. Sebelum turun setelah itu jauh ayat-ayat tentang perintah ibadah. Karena itu dalam ibadah itu tidak dikenal istilah learning by doing. Belajar sambil ibadah itu pelajaran tambahan. Adapun ilmu tentang aktivitasnya harus dikuasai sebelumnya. Apa saja itu? Ibadah haji, ibadah sholat, puasa semuanya harus dikuasai dulu sebelum. Maka kalau orang haji dikasih manasik dulu untuk menguasai agar haji nggak salah. Itu termasuk ibadah-ibadah non mahdoh, berumah tangga, ya, berbisnis. Maka di Madinah dulu ada pasar besar. Dan Nabi dibuat aturannya itu di pasar itu la yabi'u fi suqina illa man faqih. Tidak boleh berdagang di pasar ini kecuali faham ilmunya dulu. Karena sebelumnya Nabi pernah inspeksi pasar, banyak orang salah dagangnya, maka dibuat aturan berilmu dulu baru boleh berdagang. Itu tentang haji sama. Nah kemudian haji ini dilaksanakan di bumi Allah termulia. Jadi Allah itu mempunyai tanah haram mulia, ada 3. Haram Makki, Mekah, haram Madani yaitu Madinah, haram Qudsi yaitu haram Baitul Maqdis. Nah, 3 tanah haram itu termulia ada Mekah. Maka orang kalau sholat di Baitul Maqdis nilai pahala sholatnya setara dengan 500 kali sholat kita di masjid kita. Kalau di Madinah setara dengan 1000 kali sholat di masjid kita. Kalau di Makkah 100.000 kali nilainya 1 kali sholat. Artinya apa? Kalau kita 1 kali sholat saja di Makkah itu sama kita sholat di kita yaitu 100.000 kali. Sehingga misalnya kita 3 hari saja misalnya hanya sholat fardu saja berarti nilainya 1,5 juta. 3 hari 5 fardu. Nah kalau kita kerjakan di Indonesia kita hitung 82 tahun itu baru kita kerjakan. Itu nah, tapi sekali lagi pastikan mana sih nak kuasa. Itu pertama. Yang kedua, Dzulhijjah itu istimewa karena ada ketentuan Nabi bahwa
di tanggal 1 sampai 10 Dzulhijjah itu hari-hari terbaik sepanjang tahun. Jadi semua hari itu baik, tapi ada yang terbaik. Kalau satu harinya yang terbaik satu tahunnya itu tanggal 10 Dzulhijjah. Kalau pekanannya Jumat. Kalau kumpulannya hari-hari 1 sampai 10 sama. Malam terbaik itu Lailatul Qadar. Tapi malam terbaik 10 akhir Ramadan. Nah, 1 sampai 10 Dzulhijjah itu hari terbaik sepanjang tahun. Hadisnya Bukhari Nabi mengatakan begini. Ma min ayyamin al-amalu sharihu fiha ahabu ilallah min hadil ayyam, yakni al-ashr. Tidak ada hari-hari jika amal kebaikan dikerjakan di hari-hari itu yang lebih Allah cintai daripada amal-amal yang dikerjakan di 10 awal Dzulhijjah. Jadi amal yang paling dicintai itu kerjakan di awal. Sahabat bertanya, wal jihad, ya Nabi, apakah jihad? Yang merupakan puncak amal itu kebaikannya tidak bisa menandingi kebaikan amal di 10 Dzulhijjah. Nabi mengatakan wal jihad, jihad pun enggak menandingi. Tapi Nabi mengatakan illa rajulun kharaja bi nafsi wa mali falam yarji' min dzalik. Kecuali kalau jihad orang itu dia keluar ikut jihad, hartanya cuma dipakai untuk biayai, gugur habis itu saja. Kalau jihad biasa kalah dengan semua amal kebaikan. Maka pastikan ya kita siapkan, rencanakan program apa yang kira-kira bisa lakukan. Semua kebaikan apapun. Cuman memang ada ibadah-ibadah khasnya. Tapi semua kebaikan intinya. Ibadah khasnya apa? Pertama yaitu membaca takbir. Mulai tanggal 1 sampai 13 Dzulhijjah. Takbir yang biasa kita baca di hari raya itu untuk Dzulhijjah mulai sunahkan tanggal 1 sampai tanggal 13. Itu di mana? Pagi, siang, sore, petang, di pasar semua. Ada hadis Bukhari. 2 sahabat ini, Abu Hurairah dan juga Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, itu setiap masuk Dzulhijjah keliling Madinah, masuk pasar berdua bertakbir. Yang dengar cuma ikut takbir. Diriwayatkan bahkan Umar bin Khattab itu kalau Dzulhijjah buat kemah di pinggir jalan, takbir, dan yang lewat dengar ikut takbir. Karena nilainya lebih dari jihad. Cuman takbir Dzulhijjah itu ada dua jenis. Pertama takbir mutlak namanya, takbir yang sunnah kita lantunkan dengan keras di mana saja, kapan saja. Mulai tanggal 1 sampai 13, pagi, petang, di pasar, di kantor, di jalan. Tapi ada takbir muqayyad, takbir terikat dengan waktu. Itu hanya batas salat fardhu saja. Nah, untuk takbir batas salat fardhu hanya sejak tanggal 9 Dzulhijjah. Camat orang wukuf batas subuh sampai nanti asar tanggal 13. Artinya mulai tanggal 9 Dzulhijjah itu setelah salat itu kita tidak zikir dulu, takbir dulu baru zikir. Itu sunnahnya. Untuk ibadah yang khasnya. Ibadah yang kedua yang khas yaitu puasa. 9 hari di awal Dzulhijjah, 1-9. Dijelaskan oleh Nabi dalam hadis Sahih Abu Dawud. Karena Rasulullah SAW yasumu asyra Dzulhijjah, yasumu itsnaini wa tsalasa wa tis'a Dzulhijjah. Nabi itu biasa puasa sunnahnya Senin Kamis, 3 hari Sabulan dan 9 hari Dzulhijjah. Jadi satu puasa nilainya lebih dari jihad. Maka kalau kita bisa puasa 9 hari misalnya, itu nanti kita bisa mengambil pahala puasa 4 macam. Pertama puasa Dzulhijjahnya nilainya luar biasa tadi. Kedua puasa Kamis bisa dapat Senin Kamisnya nanti. Dan ketiga puasa 3 hari Sabulan. Jadi kita disunahkan untuk puasa 3 hari bulan. Itu waktunya kapan saja. Tidak harus Ayyamul Bid. Bahkan Dzulhijjah itu enggak boleh Ayyamul Bid. Enggak boleh. Karena tanggal 13-nya Tasyrik enggak boleh puasa. Kita ganti di awal. Maka kita gabungkan nanti puasa Dzulhijjah, Senin Kamis dan 3 hari bulan. Itu kalau kita mampu dan bisa 9 hari. Tapi kalau tidak 9 hari silahkan milih, ini sunnah. Silahkan milih ya 8 hari, 7 hari, 6 hari. Tapi kalau memang terpaksa milih 1 hari, pilihlah yang tanggal 9 Dzulhijjah. Yang disebut dengan puasa hari Arafah. Hadisnya begini, hadisnya Muslim, saumu yaumi arafata yukaffiru sanataini qablaha wa ba'da
puasa hari Arafah itu menghapus 2 tahun dosa, 1 tahun sebelumnya dan akan datang 1 tahun. Nah, puasa ini Nabi sebut dengan puasa hari Arafah, bukan puasa Arafah. Enggak ada hadisnya Arafah. Jadi cuma hadisnya puasa. Karena apa bedanya? Kalau disebut puasa Arafah kaitan dengan tempat Arafah. Tapi hari kaitan dengan waktu. Sehingga apa puasa ini ada puasa tanggal 9 Dzulhijjah, tidak harus sesuai wukuf Arafah. Maka kalau puasa ini nanti kita nggak nunggu kapan wukufnya, tapi kapan tanggal 9-nya. Kenapa? Ada 3 alasan. Pertama, puasa hari Arafah ini telah disyariatkan, dikerjakan para sahabat sejak tahun 2 Hijrah. Di mana sahabat belum kenal haji, belum kenal wukuf. Karena haji baru dikenalkan tanggal 6 Hijrah. Sehingga para sahabat telah puasa namanya hari Arafah belum kenal wukuf. Enggak ada kaitannya. Itu yang pertama. Yang kedua, seorang muslim terikat ibadah di tempat, di waktu, dia bertempat. Nah, sehingga kita di Sidoarjo, kalau sore hari nanti kita ke Jakarta, kita asarnya enggak ikut adzan Sidoarjo, tapi ikut adzannya Jakarta. Sama. Ketika kita nanti di Mekah, 9 Dzulhijjah ikut 9 Dzulhijjah Mekah. Tapi Indonesia bisa beda. Kenapa? Karena begini. Penetapan awal bulan itu dasarnya adalah hilal. Hilal terbitnya dari barat. Kalau waktu sholat matahari dari timur, maka kita sholatnya lebih dulu. Karena kita lebih timur dari Saudi. Tapi kalau hilal karena lebih dulu. Karena hilal terbit dulu dari barat. Nah, bisa jadi suatu saat nanti akan berbeda. Dzulhijjah Saudi dan Indonesia. Saudi bisa 1, kita masih di akhir Dzulqa'dah. Sehingga para Saudi saat wukuf tanggal 9, kita tanggal 8. Kalau kita puasa ikut wukuf berarti puasa tanggal 8. Itu pertama. Kedua, kalau misalnya negara lebih barat hilalnya lebih dulu. Sehingga kepada Amerika tanggal 1, Saudi masih akhir Dzulqa'dah. Nah, ketika di Saudi wukuf tanggal 9, mereka tanggal 10. Kalau puasa ikut wukuf berarti puasa tanggal 10 dan itu haram karena hari raya Idul Adha. Maka puasa ini kapan tanggal 9 Dzulhijjah bukan kapan wukuf Arafah yang menghapus dosa 2 tahun. Itu adanya di Dzulhijjah saja. Nah, itu berikutnya silahkan perbanyak ya, cuma ibadah ya ibadah, banyak zikir, banyak doa, banyak sedekah, banyak sunnah, kan nilainya lebih rajin. Nah, berikutnya di Dzulhijjah itu ada ketetapan Nabi namanya Hari Raya Idul Adha. Jadi Nabi itu ketika hijrah ke Madinah mendapati orang Madinah berhari raya 2 kali 1 tahun, bersenang-senang hari raya itu. Maka Nabi mengatakan Allah telah menggantikan untuk kita umat Islam 2 hari raya lebih baik dari hari raya kalian, yaitu Idul Fitri tanggal 1 Syawal, Idul Adha tanggal 10 Dzulhijjah. Yaitu hari untuk bersenang-senang, untuk makan minum, tidak boleh puasa. Nah, hari raya Idul Adha ini lebih mulia dari raya Idul Fitri. Kenapa? Idul Fitri kita senang-senangnya 1 hari saja. Besoknya sudah boleh puasa Syawal. Idul Adha wajib senang-senang 4 hari, enggak perlu puasa haram. Tanggal 10-nya, 11, 12, 13. Artinya apa? Mestinya cuti Adha lebih panjang di cuti Fitri karena suruh senangnya nanti 4 hari. Itu ada di Dzulhijjah. Berikutnya Nabi mengatakan hari termulia sepanjang tahun itu adalah tanggal 10 Dzulhijjah. Kata Nabi, inna a'lamal ayyami indallahi yaumun nahr. Sehingga hari teragung di sisi Allah itu hari raya Idul Adha. Nah, di hari yang termulia ini ada amal yang paling Allah cintai, yaitu berkorban. Hadisnya begini. Ma amila ibnu Adama yauman nahri ahabba ilallahi min ihraqid dam. Tidak ada satu amal ibadah yang dikerjakan oleh seorang manusia di hari yang termulia yang lebih Allah cintai daripada menyembelih kurban.
Menyembelih korban ini perintah Allah, fasalli li rabbika wanhar. Ya, karena itu termulia ini, paling tercinta bagi Allah. Hukumnya apa? Hukumnya bergeser dua. Sebagian ulama mengatakan dia hukumnya wajib. Kenapa wajib? Karena ada hadis yang Nabi mengancam bagi kurban. Hadisnya begini: Man wajada sa'atan falam yudhahi fala yaqrabanna musallana. Orang mempunyai keluasan harta dan enggak mau korban, maka jangan dekat-dekat masjid kami. Diancam Nabi. Nah, ancaman ini kata para ulama yang mengatakan wajib, itu berarti wajib. Kalau enggak wajib enggak diancam-ancam itu. Itu pertama. Yang kedua, yaitu hukumnya sunnah muakkadah, dekat wajib juga, bukan sunnah biasa. Jadi mayoritas ulama kita, Imam Syafi'i, Imam Ahmad, Malik mengatakan sunnah yang sangat ditekankan, nggak boleh meninggalkan kecuali ada udzur, nggak mampu saja. Kenapa sunnah nggak ada wajib? Ada hadisnya Muslim. Hadisnya begini. Kata Nabi SAW, "Idza ra'aitum hilala dzil hajjati wa arada ahadukum ayyudhhiya falyumsik an sya'rihi wa tuhari." Kalau kalian sudah mengetahui masuknya awal Dzulhijjah dan yang berkeinginan untuk berkorban, kata-kata berkeinginan berarti nggak wajib. Itu kesimpulan para ulama mayoritas. Itu tentang korban. Nah, untuk korban ini sebagaimana yang lain juga ibadah ada aturannya, ada ilmunya, kuasai dulu agar benar. Karena pahala besar. Karena Allah mengatakan sampai begini, untuk korban Allah katakan surah Ahad 36, lakum fiha khair. Dan korban kalian dapat banyak kebaikan. Banyak kebaikan. Nah, aturannya apa? Pertama kaitan dengan hewannya. Kita tahu tentunya hewan kurban ada 3 jenis saja. Enggak boleh selain itu, yaitu unta dengan segala jenis untanya, sapi dengan segala jenis sapinya termasuk kerbau, dan kambing dengan segala bentuk jenis kambingnya. Hanya itu, enggak boleh selainnya. Meskipun ada yang lebih baik. Kuda lebih mahal, lebih baik dan boleh, tapi enggak boleh kurban kuda. Nah, untuk hewan ini ada aturannya. Pertama kaitan dengan umurnya. Sabda Nabi, la tadbahu illa musinnatan illa an ya'sira alaikum fatadbahu jad'atan nadon. Kalian jangan berkorban kecuali telah berumur. Nah, untuk korban sama akikah sama umurnya. Apa? Berapa? Kalau unta 5 tahun, kalau sapi 2 tahun, kalau kambing 1 tahun. Nabi mengatakan kecuali kambingnya jenisnya domba boleh berumur 6 bulan. Domba yang biasa dipakai bulunya itu untuk bul, itu boleh 6 bulan. Selainnya 1 tahun. Itu aturan kaitan dengan umur. Nah, kaitan dengan sifatnya, hewan ini nggak boleh cacat. Nah, Nabi mengatakan ada 4 cacat nggak boleh, nggak sah. Apa itu? Karena Nabi mengatakan arbaun la tujzi'u filah, ada 4 cacat nggak boleh dikorban. Apa itu? Pertama, nggak boleh buta salah satu matanya, nggak boleh pincang salah satu kakinya, nggak boleh sangat kurus, nggak boleh sakit akut. Maka kalau kita beli kambing, sapi, suruh jalan pincang nggak boleh. Nah, ini ketentuan Nabi, cacat minimal yaitu 4 tadi. Tapi cacat kurang dari itu boleh. Misalnya kok telinganya sobek, taluknya patah masih boleh. Tapi cacat itu nggak boleh. Karena itu misalnya kalau beli hewan itu menyertakan ahlinya. Kadang-kadang kalau kita yang nggak ahli perhewanan ini kadang-kadang kelihatan gemuk, daripada sakit biasa itu. Nah, tapi kalau sakit tadi, cacat baru muncul setelah kita pelihara, kita beli, itu boleh. Ada hadis seorang sahabat Abu Mas'ud namanya, Al-Ansori. Beliau mengatakan begini, ishtara itu kapsan lu'udhahiyabi fa'asabadhibu aliyata fa'asalatu Rasulullah SAW. Aku pernah membeli 1 ekor kambing untuk aku jadikan sembahan korban. Tapi saat aku pelihara, pahanya dimakan oleh serigala. Jadi aku tanya, ya Nabi gimana ini? Dia mengatakan, "Dhahi
kurban dengan itu. Sama kalau kita beli kambing kemudian jatuh patah kakinya, boleh catatnya setelah kita beli. Itu cacat. Itu kaitan dengan sifat. Kemudian kaitan dengan kadarnya. Jadi untuk unta itu boleh patungan. Maksimal 10 orang. Untuk sapi boleh patungan. Maksimal 7 orang. Untuk kambing enggak boleh patungan. Harus dibiayai oleh 1 orang. Ini ketentuan Nabi SAW. Jadi anak-anak kita yang di sekolah biasa iuran untuk kurban itu latihan. Itu baik, sedekah artinya. Bukan kurban, itu kurban hanya 1 orang saja. Itu untuk teman, sunnah kurbannya 1 ekor kambing untuk 1 keluarga. Sunnahnya. Jadi sahabat semuanya biasa. Kalau kurban itu 1 rumah, bapaknya, kepala keluarganya 1 orang atas nama keluarga semuanya. Itu sunnahnya. Tapi kalau masing-masing beli boleh, 1 boleh. Tapi kalau 1 bukan untuk gantian, 1 untuk semua dapat pahala. Tapi gantian nanti yang nggak dapat pahala. Setahun saja kalau 1 saja atas nama apa dan semua itu dapat pahala. Nah, para ulama mengatakan mayoritas ini ya, yaitu Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Ahmad dan sebagian Syafi'iyah, bahwa kurban itu sedekah. Maka boleh kurban atas orang yang meninggal. Itu mayoritas ulama kita. Karena sedekah itu boleh atas sedekah atas bapaknya yang almarhum boleh, sama ini boleh atas mereka. Nah, itu ketentuan dengan kadarnya ya, kan itu kadarnya. Berikutnya yaitu kaitan proses penyembelihannya. Waktunya. Penyembelihan kurban ini waktunya 4 hari. Yaitu tanggal 10, tapi setelah sholat Id, enggak boleh sebelum sholat. Sampai nanti sebelum maghrib tanggal 13. 10, 11, 12, 13. Boleh siang, boleh malam. Nah, sunnahnya pengkorban menyembelih sendiri. Nabi itu kurban enggak pernah bikin panitia. Kalau banyak di keluarga. Jadi Nabi pernah kurban dengan 100 ekor unta. Yang 60 disembelih beliau, yang 40 disembelih oleh Ali. Tapi enggak panitia, tapi boleh. Jadi kalau enggak mampu boleh. Nah, karena ini adalah urusan pekurban. Panitia membantu. Karena panitia membantu, maka urusan pekurban semua biaya operasional tanggung jawab pengkorban. Panitia enggak ada urusan dengan biaya operasional. Ya, ini pengkorban menyembelih diri boleh mewakilkan, dan karena dia urusan beliau pengkorban, maka semua biaya tanggung jawab beliau, bukan tanggung panitia. Maka biaya operasional enggak boleh diambilkan dari infak masjid, enggak boleh. Orang infak masjid bukan untuk kepentingan korban, untuk kepentingan masjid. Pengkorban itu urusan sendiri. Maka kalau kita panitia itu mestinya ketika jadi panitia menyarankan yang korban di masjid kami kena biaya operasional 1 kambing 500.000 misalnya, 1 sapi 100 juta itu, karena biaya itu banyak. Itu beli pisau, beli kreseknya, nyewa teropnya, untuk mengantarkan biaya teropnya banyak, dan untuk makan siang panitia kan operasionalnya. Maka ini diambilkan jadi pengkorban. Ya. Dan termasuk makan siang panitia itu biaya operasional ya. Jadi begini, Nabi menjelaskan hadis Bukhari Muslim, kurban itu semua harus dimakan, dibagi. Enggak boleh untuk biaya operasional. Nah, hadisnya Bukhari Muslim begini, Ali mengatakan, Amaroni Rasulullah an aku ma'ala budni. Nabi pernah menyuruh aku untuk mulai hewan kurbannya unta 1. Wa an uqassima, dan aku suruh membagi. Apa yang bagi? Pertama, luhumaha, dagingnya. Kedua, juludaha, kulitnya suruh bagi. Ketiga, jilalnya. Jilal begini, jadi unta itu hewan yang tahan panas tapi enggak tahan dingin. Maka unta kalau musim dingin dikasih baju, di atasnya dari kulit. Itu kalau kita beli unta musim dingin di pasar banyak itu. Nah, kulit itu mahal. Ali mengatakan, aku disuruh Nabi untuk membagi dagingnya, kulit dan jilalnya, karena niatnya kurban.
Maka sama nanti kalau ada seorang jamaah titip ke panitia, ini saya korban kambing 4 juta ya, korban 4 juta. Ternyata panitia membelikan 3,5 juta, lebih 500 dibagi, nggak boleh. Karena niatnya untuk korban. Beda kalau akadnya begini, ini 4 juta untuk satu plus biaya operasional, itu boleh. Jadi akad menentukan hukum. Kalau akadnya untuk korban semua dibagi, lebih dibagi orang miskin. Nah, karena nggak boleh. Kemudian Ali mengatakan begini, wala uti jadi saya dan aku dilarang Nabi untuk memberikan jagal penyembelih bagian korban sebagai ongkos. Ongkos kami ambilkan dari infak kami sendiri, pengkorban. Sehingga nggak boleh jagal saya nggak minta ongkos, tapi minta kulit, berarti minta kulit ongkos kulit nggak boleh. Nah, sama tadi saya katakan panitia itu kan butuh tenaga, maka perlu sarapan, perlu makan siang, perlu makan malam. Nah, makan siang, sarapan nggak boleh diambilkan dari korbannya. Panitia sebagai orang dapat bagian hak, tapi bukan untuk makan siang bersama. Maka begini amannya, ketika panitia menerima korban dari jamaah, mungkin bisa tanya, Bapak, Ibu, kira-kira nanti mengambil haknya enggak? Karena pengkorban berhak mengambil hak. Kalau enggak ambil hak, sampaikan akad. Bapak, gimana kalau hak Bapak kami minta untuk makan siang panitia? Siap makan siang itu diambilkan dari hak orang lain, bukan dari korban dibagi. Yang semua dibagi dulu. Kalau jadi hak orang boleh dikasihkan, maka dimintakan pada orang tertentu untuk dibagi, untuk didagikan makan yang korban. Karena biaya operasional nggak boleh diambilkan dari hewan korban. Nah, korban itu intinya penyembelihannya di waktunya, tentang distribusinya boleh kapan saja. Mungkin nanti ada, mungkin apalagi nanti mungkin kalau ada idnya Jumat kan sibuk Jumatan, mungkin korbannya bisa besok, atau mungkin nyembelih setelah Jumatan. Nah, kalau sore mungkin nggak bisa, baginya boleh besok. Jadi baginya boleh tidak diwaktukan, nyembelihnya harus waktunya 4 hari tadi, 10 sampai tanggal 13. Untuk baginya kapan saja boleh, tapi nggak lewat sampai Dzulhijjah berikutnya. Ini itu untuk berikutnya adalah bagi yang sudah niat kurban, niat, maka sejak tanggal 1 Dzulhijjah tidak boleh motong rambut dan kukunya sampai hewannya disembelih. Hadisnya Muslim, Abu Daud, Tirmidzi, Nasa'i. Nabi mengatakan, "Idza ra'aitum hilala Dzulhijjati wa arada an ayyudhiya falyumsik an sya'rihi wa thari." Kalau kalian sudah mengetahui masuknya Dzulhijjah dan yang sudah ingin kurban, maka sejak tanggal 1 enggak boleh motong rambut dan kukunya sampai hewannya disembelih. Karena itu kalau kita mungkin ngirimkan kurban ke daerah-daerah yang mungkin minus, mungkin pastikan sembelihnya tak apa. Jangan sampai motong kuku, sembelihnya belum disembelih. Karena mungkin sembelihnya di akhir-akhir. Nah, berarti kita motongnya setelah hari akhir itu. Karena kaitan waktu penyembelihan kaitan dengan bolehnya kita memotong kuku rambut yang kurban. Itu pertama. Yang kedua, dalam proses penyembelihan, dia menyembelih hewan kurban itu beda-beda. Maka ada kan namanya nahr, ada dzabh. Nahr itu menyembelih dengan cara berdiri. Untuk unta nggak boleh dzabh, nggak boleh dibaringkan. Untuk unta harus berdiri. Allah katakan itu dalam surat kedua-dua Ahad ayat 36. Fadhkur Rasulullah alaihi shawat, sebut dengan berdiri dari unta. Tapi untuk sapi bisa 2 pilihan. Sapi berdiri boleh dibaringkan. Tapi kita nggak pernah mendapatkan sapi berdiri nggak boleh. Tapi itu boleh. Untuk kambing harus berbaring. Dibaringkan ke sisi kiri dengan menghadap kiblat, sunnahnya. Ya kiblatnya nggak, jadi sisi kiri menghadap kiblat, sunnahnya. Berarti kalau kita kepala sebelah utara ya, sebelah utara. Karena baring kiri menghadap kiblat hewannya. Itu sunnahnya. Kemudian
yang menyembelih ini harus seorang muslim yang sholat. Orang muslim nggak sholat nggak sah sembelih, jadi bangkai. Kemudian saat menyembelih diperintahkan untuk baca basmalah, Bismillah atau sempurna Bismillah saja cukup, Bismillahirrahmanirrahim lebih baik. Nah ini untuk Bismillah ini 3 madhab, Abu Hanifah, Imam Malik, Ahmad wajib hukumnya. Imam Syafi'i sunnah. Tapi cuma sepakat itu perintah. Tapi sunnah tambah dengan takbir. Bismillah Allahu Akbar. Jadi kalau bismillahnya dipastikan itu sunnah, dipastikan itu perintah, tapi Allahu Akbar itu tambahan sunnah. Bismillah Allahu Akbar. Sunnah ditambah lagi. Bismillah Allahu Akbar. Allahumma hadza minka walaka. Yaitu bismillah dengan nama Allah, Allahu Akbar, ya Allah ini darimu dan aku persembahkan untukmu. Bismillah, Allahu Akbar, Allahumma hadza minka walaka. Itu Nabi sampaikan ya. Nabi ketika menyembelih Bismillah, Allahu Akbar, Allahumma hadza minka walaka. Nah, baru digorok. Nah, untuk menggorok ini dipastikan Nabi mengatakan harus mempertajam pisaunya sehingga tidak menyakitkan. Kata Nabi, fal yuhid safratau wa yurih dabat. Hendaknya pertajam dan enggak menyakiti hewannya. Nah, kemudian berikutnya ketika menyembelih itu enggak boleh memperlihatkan ke hewan yang lain, prosesnya sendiri. Nabi pernah marah pada sahabat yang mengasah pisaunya di hadapan kambingnya. Karena stres itu mempengaruhi pada dagingnya nanti. Jadi ketika menyembelih itu tidak di hadapan yang lainnya, karena mereka stres juga. Stres itu akan menyebabkan dagingnya nggak enak katanya. Wallahu a'lam. Tapi perintah itu ada. Itu kaitan dengan prosesnya. Nah, kemudian penyembelih itu harus tahu ilmunya. Ibadah ini ilmu dulu. Ilmunya apa? Untuk hewan, kambing, sapi, termasuk ayam di leher yang dekat kepala. Karena di situ strukturnya ada 3 urat yang berdekatan. Sehingga kalau disembelih di tengah-tengah leher, nanti bisa jadi 1 urat nggak terputus, akan memperlambat proses kematiannya. Karena darahnya nggak mengucur banyak dan nggak boleh itu. Maka kadang-kadang di kampung itu bapak kala dulu itu sering nyembelih lari dulu ya. Karena apa? Enggak darahnya nggak ada. Maka disembelih gitu sampai tuntas darahnya baru dilepaskan. Tapi kalau unta justru di leher paling bawah. Unta. Jadi kalau kambing, sapi, ayam sama itu leher atas. Kalau unta di bawah. Itu cara menyembelihnya. Kemudian hewan itu kita sembelih nggak langsung mati, ada prosesnya. Bisa 5 menit, bisa 10 menit, bisa 15 menit. Saat hewan belum mati, nggak boleh dipotong-potong. Kalau dipotong-potong itu jadi bangkai. Hadisnya begini, ma quti'a minal bahimati wa yahayatun fa mata. Hewan yang dipotong-potong sebelum mati itu jadi bangkai semuanya. Itu proses di pasar itu. Bapak-bapak yang kadang-kadang nggak tahu ilmu menyembelih ayam, gerak-gerak masuk air panas. Matinya kenapa? Air panas haram. Matinya harus disembelih. Maka di fikih itu ada bab namanya berburu, asyid. Orang berburu, misalnya berburu burung untuk makan. Kita tembak bismillah, mati halal. Tapi kalau jatuhnya ke air nggak boleh. Karena dikhawatirkan mati karena tenggelam, bukan karena tembakan itu. Nah itu harus dikasih. Maka kadang-kadang di beberapa tempat itu ada karena amalnya banyak. Artinya nyewa jagal. Jagal itu enggak terlalu tahu ilmu menyembelih. Karena banyak akhirnya bawa kawan-kawan di pembantu. Sembelih, potong. Sembelih, potong. Itu jadi bangkai semuanya. Ini masalahnya antara haram dan halal nanti. Itu tentang tata cara. Dan kemudian yang terakhir, distribusi hewan. Jadi pengkurban boleh mengambil bagian darinya. Berapa? Enggak ada aturan, tapi para ulama mengatakan paling tidak 1/3 maksimal. Kemudian selainnya untuk sedekah dan hadiah.
Sedekah artinya orang miskin, hadiah boleh orang kaya. Termasuk non-muslim yang tidak benci ke Islam. Itu boleh bagian. Jadi pengkorban boleh memilih itu bagiannya berapa. Aisyah kalau korban milih bagiannya. Kemudian sebagian untuk hadiah orang kaya boleh, sebagian untuk sedekah orang-orang yang miskin. Nah, caranya tidak boleh bagi kupon. Jadi semua ibadah harta ya, zakat, infak, sedekah, kurban itu diantarkan ke penerimanya. Nabi mengatakan turut dikembalikan kepada mereka. Maka kita panitia itu mestinya sebelum kita melaksanakan mestinya mendata siapa kira-kira yang berhak. Bisa diposkan di RT ini dikumpulkan, tapi jangan rebutan di masjid. Ngumpul nggak boleh. Itu tidak Islami. Islam membalikan, diantarkan ke rumah-rumah mereka atau kalau sulit di pos tertentu, di Pak RT, di RT-an gitu. Itu cara distribusi daya. Dan sekali ini nggak harus hari itu, boleh setelahnya. Nah itu mungkin sementaranya beberapa hal kaitan dengan ibadah di Dzulhijjah. Mudah-mudahan ada manfaatnya dan selebihnya monggo kalau ada yang ingin bertanya, waktu kesempatan monggo percayakan. Jadi, kalau patungannya sapi, unta boleh. Kalau kambing nggak boleh patungan. Nggak apa-apa, boleh nggak apa-apa. Jadi intinya begini, satu kambing setara dengan 1/7 ekor sapi. Maka misalnya untuk orang banyak, untuk bapak, almarhum, ibu, untuk papan, 7 orang, nggak apa-apa kita yang hidup ini patungan untuk mereka bertujuh. 1 ekor kambing. Jadi kali 1 ekor kambing setara dengan 1/7 ekor sapi. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Korbannya enggak, maksudnya apa? Kambing atau sapi gitu kan? Pilihan kan itu. Nggak apa-apa. Wasiat kami nggak baca, kambing dan sapi itu sama. Jadi wasiat itu kalau setara nggak apa-apa. Karena 1/7 sapi sampai setara dengan kambing. Maka para ulama mengatakan akhirnya begini, lebih baik mana korban dengan kambing atau sapi nilainya sama. Kalau lebih baik adalah nantinya ukuran dan manfaat. Lebih banyak mana dagingnya. Kalau kambingnya itawa besar sampai kecil lebih baik 1 ekor kambing. Tapi kambing sapinya besar, kan kecil lebih baik. Nilainya setara, kemanfaatannya itu yang lebih baik. Ya, maka dan itu nggak apa-apa. Wasiatnya kambing kurban kan nilainya sama, nggak ada bedanya. Gitu. Dua-duanya ini kalau si almarhumah itu tidak berniat, satu tidak berniat berkorban dan satu tidak belum ada niat untuk naik haji, apakah masing-masing dari tentunya ketika menaikkan untuk dia korban untuk almarhumah dan menghajikan almarhumah, apakah itu
Jadi haji juga. Jadi begini, haji itu ibadah yang boleh diwakilkan. Ada hadis Bukhari Muslim. Ada seorang wanita begini. Ya Rasulullah, bapakku ketika sudah datang harta untuk haji, sudah sepuh sekali, nggak mampu naik kendaraan. Kata Nabi, hajikan dia. Itu pertama. Yang kedua, seorang wanita juga. Kata beliau, ya Rasulullah, ibuku niat haji, tapi wafat sebelum haji. Kata Nabi, hajikan. Berwakan. Maka sama. Jadi kalau memang ada yang ingin membadalkan namanya, boleh. Cuman ya yang badal itu syaratnya apa? Yang membadalkan sudah pernah haji. Kalau biaya badal kan lebih mahal daripada kambing kan. Ya, kalau ada harta dua-duanya lakukan sama apa. Jadi juga badal haji, juga di kurban atas nama almarhumah, nggak masalah juga. Nggak niat, nggak masalah. Jadi bukan yang penting yang hidup punya niat. Yang niat yang hidup nggak apa-apa. Jadi misalnya jadi begini, ada wanita, ya Rasulullah, ibuku wafat. Apakah aku kalau satu manfaat atasnya? Nah, padahal ibunya nggak punya niat. Jadi belum dia kan ibu nggak punya wasiat apa-apa. Apakah aku salah atas? Boleh manfaat untuk dia. Boleh. Jadi nggak harus atas niat. Tapi wasiat, kalau wasiat jadi wajib nanti. Kalau wasiat, kalau nggak wasiat sunnah, kalau wasiat jadi wajib. Oke. Barang itu ada yang menambahkan mungkin monggo. Jadi Bapak, ini ada pemahaman yang aneh di Indonesia saja. Yang mengatakan yang nggak dipotong hewannya, itu kan ada ya. Semua imam madhab itu orangnya. Kenapa begini? Jadi kalau ada papan terus saya jelaskan bahasanya begini. Ya, mungkin yang bisa bahasa Arab nanti bisa dianu. Jadi begini, hadisnya itu Muslim. Kata Nabi, wa arada an yudhhiya fal yumsik an sya'ri. Orang yang niat kurban maka dia nggak boleh memotong rambut kukunya. Kurban itu dalam bahasa Arab itu muannas, female. Kalau orang itu male. Nah itu sya'rihi, itu pakai male, laki-laki. Nah kalau kembali ke kurban mestinya itu yang pertama. Yang kedua, begini. Dalam Islam larangan sementara itu adalah suatu yang biasa dikerjakan. Orang kalau haji umroh, kalau orang tuh kita muslim itu kan sunnah motong kuku kan, sunnah motong kumis kan, sunnah motong rambut kan, sunnah kan. Kalau umroh nggak boleh sampai tahalul. Nah setelah tahalul boleh lagi. Nah sama orang yang niat korban sejak niat sudah nggak boleh. Nah, setelah selesai korban boleh lagi. Nah kira-kira ada nggak kebiasaan motong rambutnya hewan? Kemudian yang suruh motong apa? Yang motong rambut dan kukunya. Kira-kira kukunya kambing yang dipotong mananya ini? Nggak ada. Yang biasa dipotong itu hanya rambutnya hewan gibas saja. Sapi nggak pernah dipotong rambut, kambing nggak pernah kok. Nggak pernah. Dari cek lagi, semua ulama madhab itu orangnya bukan hewannya. Hewannya nggak ada aturan, nggak ada kaitannya Bapak. Dan yang berpotong rambut kukunya, yang kukunya sapi mana, kukunya nggak ribet. Jadi sekali lagi semua ulama madhab itu rambutnya yang kurban, nggak boleh potong sejak niat sampai sembelih. Wallah, itu Bapak. Gimana? Waktunya mulai niat tanggal 1 mulai masuk 1 Dzulhijjah sampai hewannya disembelih Bapak. Jadi bisa 10 hari, bisa 13 hari. Kapan nyembelihnya? Kalau mulai tanggal 11 nanti bisa 14 hari. 1 sampai 13 berarti 4 hari. Jadi tergantung sampai disembelih. Maka kalau kita hewan kurban kita kirim ke kampung kita, maka tanya nyembelihnya kapan?
Tinggal memotong rambut kita. Nggih, ada yang nambahkan mungkin? Cukup nggih? Baik, itu mungkin sementara yang bisa disampaikan dan monggo kita akhir dengan doa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi majidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa adimi sultanik. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyika Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman katsira. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minadh dhalimin. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik wa ya musarrifal qulub sarrif qulubana ala ta'atik. Allahumma qfina bihalalika an haramik wa aghdina bi fadlika amman siwak. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Kurang lebih maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.